Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotaan saya Ica Mutia Fiaroza, Saya Devita Malika Utari. Saya Lisda Rustiani. Di sini kami ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah statistik yang berjudul tentang ukuran nilai pusat. Berikut adalah penjelasannya. Cekidot. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran nilai pusat. Ukuran nilai pusat merupakan salah satu bentuk analisis statistik deskriptif untuk data variabel yang berskala numerik, interval atau rasio. Ukuran nilai pusat atau disebut dengan ukuran rata-rata ini merupakan suatu nilai tunggal yang mempresentasikan tentang nilai yang terdapat pada dalam sebuah data. Ukuran nilai pusat ini juga dapat mewakili data secara keseluruhan dan merupakan rata-rata, karena nilai rata-ratanya dihitung dari keseluruhan data dan sering dari keseluruhan data, dan sering disebut juga sebagai dentensi pusat, yang dalam artinya jika nilai dan data yang ada diurutkan besarnya dimasukkan nilai rata-rata ke dalamnya, maka nilai rata-rata tersebut memiliki kecenderungan pada pusat data yang ada. Selanjutnya, jenis-jenis ukuran nilai pusat yaitu mean. Mean atau rata-rata hitung merupakan sebuah nilai rata-rata dari keseluruhan data yang ada. Rata-rata hitung yang dilambangkan dengan MX baca rata-rata X atau X baca X bar. Mean data tunggal. Untuk menghitung nilai rata-rata atau mean pada data tunggal dengan frekuensi yang sama dengan dapat digunakan rumus di bawah sini. Berikut ini adalah contoh soal dari mean data tunggal. Dan selanjutnya yaitu mean data kelompok, yaitu untuk menghitung atau menentukan midpoint dari data kelompok pada tiap-tiap kelompok adalah 1/2 batas kelas bawah tambah batas kelas atas. Berikut adalah contoh soal mean data kelompok. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah atau nilai yang terletak di tengah-tengah dari keseluruhan data setelah dari yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Median terdapat dua macam, yaitu median data tunggal jumlah data ganjil dan jumlah data genap. Median data tunggal dengan jumlah data ganjil terdapat rumus sebagai berikut dan contohnya sebagai berikut. Selanjutnya, median data tunggal dengan jumlah data genap, yaitu rumusnya sebagai berikut. Selanjutnya, terdapat contoh soal, seperti di gambar. Median data kelompok untuk menentukan media pada data kelompok dapat dilakukan dengan rumus sebagai contoh di atas. Keterangannya, jika B batas bawah kelas median adalah kelas di mana media akan terletak. Kalau P panjang kelas median, N ukuran sampel atau banyak data, F jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih dari kecil dan dari tanda kelas median, F frekuensi kelas median atau diambil dari frekuensi terbanyak. Selanjutnya yaitu terdapat modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu kelompok atau sekumpulan data. Modus terdapat dua data, yaitu data tunggal dan data kelompok. Pertama, modus data tunggal. Modus pada data tunggal ditentukan berdasarkan data jumlah frekuensinya paling banyak. Contohnya seperti gambar ini, seperti gambar di atas. Lalu yang kedua itu modus data kelompok, yaitu modus pada data sekelompok ditentukan dengan rumus seperti di gambar. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.